Pakaian Pak Jiang. Pak Jiang, penderitaan apa yang kau ingin aku alami? Dalam waktu singkat ini, aku ingin naik ke alam surga. Hanya ada satu keadaan. Baysai Rapu Peter. Peter, Ini tidak akan membuatku tersambar petir, kan? ya, benar sekali. Benar-benar membuatku tersambar petir? Petir di sini sangat ganas. Esensiku masih ada padamu. Aku akan menggunakan petir untuk menempa tubuhmu. Ini pasti akan membuka 24 meridian. Setelah 3 hari 3 malam. Dengan keberuntungan, inti asalku mungkin bisa membantumu naik ke alam Tianyuan. Pada saat yang sama, kamu juga bisa berlatih petir matahari. Tingkatkan pertahananmu. Aku harus tersambar petir selama 3 hari 3 malam. Bukankah sebelumnya ada jalan pintas untukmu? Kamu tidak memilih. Aku harus memilih yang paling berbahaya. Kamu menyelakanku. Baron Tungla dirimu. Jika kamu takut, sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Bagaimana dengan rambut? Apakah akan terbelah menjadi arang? Apakah pakaian akan hancur berkeping-keping? Asap hitam sudah pasti. Tidak ada yang tahu akan menjadi apa. Apalagi yang kamu pedulikan tentang rambut dan pakaian? Kalau begitu, hanya petir. Bagaimana aku memulainya? Ini dia. Bencana petir ini, kuharap kamu bisa melewatinya. Tinggalkan saja apa yang kau katakan. Jika aku tersambar petir, siapa yang akan mengurus jenazahku? Jika kamu tersambar petir, Mengapa perlu mengurus jenazah? Jangan bergerak. Jangan pergi ke sana. Tubuh Rapu Petir liar sangat kuat. Hati-hati menyakitimu. Kamu sangat beruntung. Dia orang yang sangat keras kepala. Berlutat antakmu. Kamu sama sekali tidak menghargainya. Konspirasi belum dihilangkan. Bagaimana dengan emosi yang dingin? Jika seseorang melakukan ini padaku, bersedia mati.
Ah, Mau pergi lihat? jangan lihat. Jika dia berhasil, Akan kembali. Artifact. 7 bagian usaha, 3 bagian takdir. bahkan jika aku bisa menunggu, murid-murid Tidak bisa menunggu. Fuji juga tidak bisa menunggu. Gua Menara Besak. Jika dia tidak kembali, aku buat layanan. Bagaimana mungkin? Kamu masih memiliki luka. Selain itu, inti asalmu masih di tubuh kita. Bagaimanapan? Jangan mempermalukan layanan. Siapa yang tadi bilang tidak ingin jadi pahlawan ini? Siapa yang bilang? Apa yang harus kulakukan jika kamu memiliki 3 panjang 2 pendek? Apa yang akan terjadi pada hidup yang mengambang? Betapapun penakutnya aku, Kamu tidak bisa bersembunyi di belakang wanita, kan? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. seperti kata pepatah, kalah tidak kalah. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Hahaha. Pak Yan, kali ini kamu salah melihat orang. Pergi kali ini. Buatkan dia peti mati dan kuburkan di tanah. Tuan Muda Sekte telah bertemu di Yancheng. Sudah waktunya kita pergi. Kali ini, leluhur Teazong pasti ada di tasku. Jerangkin Perintah. Berangkat dari Yancheng. Ya, Hahaha, apa yang perlu dibahagiakan? hahaha yang mulia Kaisar Iblis. Bukan ke kamu belong. Yang paling sulit dihadapi di dunia ini adalah hati manusia. Tapi yang terbaik darinya adalah hati manusia. Haha, baru hari ini aku tahu. Mereka manusia lebih memilih jadi bodoh demi cinta hahaha. Kamu sepertinya sudah menonton pertunjukan yang bagus. Benar kan? Apa kamu tidak tahu itu Pinta? Dia menghancurkan karirnya demi seorang wanita. Saat ini, hanya prajurit terluka yang akan tersisa di mayat mengambang. Tunggu sampai Pak Yan mati. Pohon tumbang, monyet pun bubar. Keberadaan jimat leluhur sudah terkendali. Hahaha. Dan aku pikir ini akan sulit. Tak disangka datang tanpa usaha. Hahaha. Ini terlalu besar. Aku bilang Lin Kingzhu, kamu adalah bangkai. Bocah ini, kalau tidak lihat, kamu akan disambar petir. Halo. Dengar guntur ini.
Ayo, Cheruscan. Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Kenapa tidak ada gerakan? Dia tidak benar-benar terbunuh, kan? Lin Qingzuo, kamu pergi atau tidak? Lin, ingat, aku akan pergi kalau kamu tidak pergi. Kamu tidak pergi, aku pergi. Aha. Lindong. Lindong. Linzong Linzong. Kamu tidak ingin mati, kamu Lindong? Jangan bergerak, bangun. Ayo, kita pulang. Kita pulang. Lindong, bukankah kamu punya 9 nyawa? Jangan jadi bajingan di sini. Lindong. Gerakan hutan. Berhenti menyeksanya. Tidak baik untuknya. Kamu membantu? Kalian berdua naik kapal bajak laut. Kalau dia tidak bisa melewatinya, kamu tidak bisa bersenang-senang. Gerakan hutan. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Dia punya meridian yang belum terbuka. Kita butuh bantuan dari luar. Bertahanlah. Ningdong Ningdong. Menyegarkan tubuh di tahun baru. Pembentukan sperma dalam tubuh. Saudara Xiao Feng. Hei, kalian sedang apa? Pergi ke Gunung Utara untuk melawan Ruang. Ayo kita pergi bersama. Oke, aku sedang ada kegiatan sekarang. Pergi ke sana dan lihat. Tidak, Hei, di sana. Sini. Beruang sering muncul di area ini. Hati-hati semuanya.
Oke, ayo ikuti aku. Kamu lihat, kulit pohon ini mungkin dicakar beruang. Ikuti sini. Oke, lewat sini. Hati-hati. Cari terpisah. Paisa. Terus mencari. Elang, Zhangfeng. Kemari dan lihat. Ini elangnya? Benar juga. Elangnya di depan. Heo dan Shaken. Oke. Cepat pergi. Ah, ah. Eo, 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 Eo. Tembak saudara. Cepat pergi. Xiao Feng cepat kembali. Mereka tidak tahu kamu orang hitam. Akan membunuhmu. Xiao Feng tidak bisa. Cepat kembali. Pergi dan tarik dia kembali. Kupu-kupu, ayo pergi. Ayo pergi. Tarik Leo. Cepat pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Skill bagus. Oak, kerja bagus.
Tidak bagus. Ya. Siapa namamu? Kamu tidak menangkapku. Kamu tidak pantas menanyakan siapa aku. HMPH, kamu masih keras kepala. Aku adalah tawananmu. Tidak ada keluhan. Jika kamu akan melepaskanku, Aku akan mengirim 50 tael emas. 500 tael perak. 30 kuda. HMPH, kamu adalah bangsawan hitam. Tebusan ini terlalu kecil. Kakak Shao. Buat dia menambah 10 kali lipat. Oke, ayo lakukan. Kamu dengar jelas? Aku bicara tentang 500 tael emas. 500 perak. 300 kuda. Emas 500 tael. 5.000 tael perak. 300 kuda. Apa hebatnya itu? Kerajaan Liaoku yang agung sangat kaya. Aku tidak menganggap jumlah kecil itu serius. Tuan, aku hanya mendengar perintahmu. Adik, Tanya Kampetanya. Pejabat tinggi apa dia di negara Liao? Tuan, apakah kamu harus tahu? Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak mengatakan hei. Pisau ini adalah contohmu. Skill yang bagus. Kungfu yang bagus. Aku bertemu pahlawan hebat, sepertimu hari ini. Aku sangat senang. Tapi kamu baru saja membunuhku. Aku juga akan melakukannya. Hahaha. Lihat baik-baik, kamu seorang pria. Aku tidak di sini untuk membunuhmu. Jika pisau membunuhmu, kamu mungkin tidak yakin. Adik, sayang membunuh orang ini. Lebih baik tinggal di sini dan mengumpulkan tebusan. Aku ingin bersaing dengannya. Pemandangan di sini sangat indah. Aku tidak menyesal mati di sini. Pahlawan kecil, aku akan melakukannya. Tunggu sebentar. Bagaimana? Kamu ingin melawanku dengan tangan kosong? Terlalu merendahkan. Aku menganggapmu sebagai pria. Hari ini, aku, Xiao Feng, menjadikanmu teman. Pulanglah sendiri. Aku bilang bahwa aku, Xiao Feng, menjadikanmu teman. Biarkan kamu pulang dengan selamat. Kamu membiarkanku pergi. Apa yang kamu coba lakukan? Aku bisa mengirimkan tebusan 10 kali lipat saat aku kembali. Aku menganggapmu sebagai teman. Kamu tidak menganggapku sebagai teman. Aku, Xiao Feng, adalah pria yang bermartabat. Bagaimana kamu bisa menginginkan hal-hal luar ini? Ja. Terima kasih banyak. Maafkan aku. Tolong bangun, bangun. Aku, Xiao Feng, tidak membunuh teman. Juga tidak mau ditundukkan oleh teman. Halloween Shao. Kamu terus mengatakan, aku adalah temanmu. Bagaimana kalau kita menjadi saudara angkat? Ide bagus. Aku, Xiao Feng, usia 20 tahun. Bagaimana denganmu? Aku adalah Yeruhonki. 13 tahun lebih tua darimu. Maka kamu tidak bisa memanggilku penyelamat lagi. Kakak di atas. Mama dari. Hei, kakak. Kakak yang baik. Aku, Xiao Feng,
Aku, Yilu Hongji, menjadi saudara hari ini. Tidak mencari kekayaan bersama, tetapi meminta hidup dan mati. Kakak besar. Kakak, Margamu Shao. Kamu sama seperti kami orang hitam. Beritahu kakak besar. Adik sebenarnya adalah orang hitam. Begitu rupanya. Kakak, Kamu adalah bagian dari keturunan hitam kami. Pulang dan bagi kekayaan dengan saudaraku. Terima kasih, kakak. Aku, Xiao Feng, sudah terbiasa hidup miskin. Kamu tidak bisa kaya. Jika suatu hari aku merindukanmu, aku akan mencarimu di Liao. kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Kakak, ayo kita pulang secepatnya. Kakak, kita akan bertemu lagi nanti. Sampai jumpa lagi. Mayu, Mayu. Wakil Sekretaris Xiao. Haha. Aguda, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah pergi lama. Aku khawatir kamu tidak bisa menanganinya. Ada apa? Aku melepaskannya. Kenapa aku sudah menjadi saudara dengannya? Cepat datang. Habiskan. Patuh. Ayo, ayo. Hei hum. Oke, kamu tunggu di sini. Saudara Xiao, Ada belasan orang hitam di luar membawakanmu hadiah. Paman Shao, Kembali dan selesaikan. guruku sudah bersamamu sejak kita berpisah. Sangat merindukanmu. Aku juga khusus memerintahkan si penjahat untuk memberimu hadiah kecil. Dan mengundangmu untuk berbincang. Terima kasih. Silakan bangun. Beritahu gurumu. Aku juga merindukannya. Aku tidak mengerti teks drama ini. Jangan dilihat. Hadiah ini adalah 5.000 tael emas. Hair 50.000 hail, brocade 1.000 gulang, Yandam halis 1.000 pickle, sapi jamek 1.000 iker, 5.000 iker, albajamek, selain itu, Dan beberapa pakaian dan perhiasan. Hadiah dari gurumu. Lebih dari 100 kali lipat. Aguda mereka datang dari jauh. Perjalanan melelahkan. Bisakah kita mereka? Obati mereka. Oak. Bunuh sapi dan domba yang paling gemuk. Hibur mereka. Terima kasih, Paman Xiao. Benar. Aguda. Bagikan hadiah ini kepada orang-orang suku Anda. Bukankah ini untukmu? Hei, untuk apa aku ingin emas dan perak sebanyak ini? Seteguk anggur sudah cukup. Hahaha. Raja, kami menghormati Anda. Raja datang. Kami juga menghormati Anda. Oke, ayo. Apa yang kamu lakukan? Semua sudah selesai. Ayo lakukan. Oke. Oke. Ayo makan daging. Bagaimana rasanya? Adik, makan lebih banyak. Oke. Oh. Wow. Kakak ipar. Aku belum pernah merasa begitu santai dan bahagia. Hehe.
Hei, kakak ipar, lihat. Betapa dekatnya mereka. Selalu berpasangan. Dan mereka selalu bersama. Seperti orang tua. Kakak ipar. Kakak ipar. Kamu rindu adikku lagi? Rindu. Aku memikirkannya setiap hari. Azi. Aku menyakitimu. Kamu tidak membenciku, kan? Jika kamu tidak membenciku, bagaimana bisa kamu membenci kakak iparmu? Jika kamu tidak menyelamatkanku, mengapa aku masih di sini hari ini? Kakak ipar, ayo lomba pacuan kuda. Kurasa kamu tidak bisa mengejarku. Jika tidak percaya, ayo coba. Azi, tubuhmu baru saja sembuh. Jangan macam-macam. Hei, hei, hei. Hei, ada apa dengan kakak ipar? Ada orang lain. Ayo kita pergi saja. Hei, bukankah itu milikmu sendiri? Apa yang kamu takutkan? Mereka tidak mengenalku. Ayo pergi. Hei, bukankah itu Paman Xia? Ayo pergi. Ya. Paman Xiao. Paman Xiao. Hei, mereka mengenalmu? Paman Xiao. Paman Xiao, kebetulan sekali. Bertemu denganmu di sini. Ya, kamu. Akulah yang memberimu hadiah waktu itu. Oh, jadi kamu? Kamu adalah target buruan kami. Paman Xiao, silakan ikut aku. Tuan kami. Ingin bertemu denganmu. Tuanmu. Itu kakakku. Paman Xiao, tuanku menanggimo. Hidup-hidup. Kakak, ternyata kamu adalah kaisar kerajaan Liao? Kakak, ternyata kamu adalah kaisar kerajaan Liao. Kenapa aku tidak terlihat seperti itu? Hidup-hidup. Hore. Kita adalah saudara. Dari mana datangnya begitu banyak aturan? Silakan bangun. Ini adalah kakak iparku. Tidak. Saudara perempuannya adalah milikku. Aku merawatnya setelah saudara perempuannya meninggal. Oh, aku menjadi. Namaku Azi. Senang bertemu yang mulia. Hei, jangan terlalu sopan. Kak, apakah kita akan mabuk hari ini? Oke, aku akan menemanimu. Oke, silakan pergi. Datang lagi. Kakak ipar, aku bersulang untukmu. Oke. Okok. Bagus. Eo. Minuman yang enak hahaha. Saudaraku ini. Xiao Feng adalah pahlawan pertama dari kerajaan Liao Agung kita. Dalam seni bela diri yang tak terkalahkan. Dalam hal minuman. Aku lihat semua orang di sini, tidak ada yang bisa menandinginya. Bukan lawannya. Pahlawan kecil, dia bukan yang pertama. Baik.
Adik kecil, dia bukan yang pertama. Siapa? Nomor 1 di dunia. Tentu saja, Yang Mulia. Pikirkan betapa tinggi seni bela diri saudara iparku. Dia juga bawahanmu. Untuk mendengarkanmu jadi. Pahlawan nomor 1 di dunia tentu saja Yang Mulia. Hahaha. Bagus, bagus. Adik. Adikmu benar-benar pandai bicara. Hahaha. Terima kasih, Yang Mulia. Nah, bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kau jadikan saudara iparku pejabat tinggi? Aku juga ikut menikmatinya. Kau berbicara dengan baik. Haha, saudara Xiao. Aku ingin menjadikanmu pejabat besar. Apa yang ingin kau lakukan? Lanjutkan. Azi, kau bermain-main lagi. Tidak. Kakak, kau harus tahu. Aku tidak dilahirkan untuk menjadi pejabat. Mohon maafkan aku. Apakah kau ingin aku melarangmu minum? Tidak perlu melakukan hal pejabat tinggi. Hahaha. Ya, kakak. Ya. Untuk menyanyi. Aku harus memberinya jabatan seperti itu. Hahaha. Kakak. Ada apa? Kumpulkan pasukan dan pergi. Adik kecil memberontak di kota Yunzhou. Aku akan segera kembali. Sampai jumpa beberapa hari lagi. Kakak, biarkan aku pulang bersamamu. Mungkin aku masih bisa. Bantuan apa? Baiklah, mari kita pulang bersama. Buka. Nenjumuri. Eo. Laporkan kepada Kaisar, Raja dan Tuan Bangsa, Yuki Sena, Ibu Suri Ratu Pangeran Putri, dan keluarga Baiguan ditangkap oleh mereka. Berani-beraninya kau melapor seperti ini. Apa yang terjadi dengan koran? Bicaralah dengan Kaisar. Raja Vietnam Selatan telah dengan Guangxi Raja. Mengeluarkan dekrit ke seluruh dunia. Sangat berani. Yang Mulia, jangan khawatir. Kamu punya banyak orang. Mari kita pulang bersama. Bunuh dia dengan bersih. Gadis kecil, kamu tidak mengerti. Paman Huang Tai adalah panglima militer di dunia. Memegang Jemet. Dapat mengatur pasukan 800.000. Tapi sekarang aku hanya memiliki puluhan ribu tentara. Kita kalah jumlah. Hei saudara ipar. Kurasa kamu, saudara Kaisar, sepertinya sudah tidak bisa lagi. Dia sendiri sekarang. Kamu juga tidak bisa melakukannya. Lari. Aku tidak datang ke sini untuk menjadi pejabat tinggi. Sekarang dia lihat. Bisakah aku meninggalkannya? Saudara ipar. Kamu sangat bodoh. Dia bukan lagi Kaisar. Aku tidak peduli apakah dia Kaisar atau bukan. Bagaimanapun juga dia adalah kakakku. Dia dalam kesulitan, aku harus membantunya. Adik, aku khawatir kita pasti akan kembali kali ini. Lebih baik kamu membawa gadis Azi kembali ke suku Jurchen. Kakak, aku tidak akan pergi. Aku harus tetap di sini dan membantumu. Adik, aku benar-benar tidak salah melihatmu. Pergi dan mengemudi.
Turun. Cepat turun. Eo. Cepat pergi. Permaisuri, anakku. Tangkap si pengkhianat. Harus dicabik-cabik. Bawa keluar untuk ayahmu. Jangan menangis. Panah. Tembak mati semua yang menangis. Eo. Anakku, tembakan yang bagus. Tembakan yang bagus. Jangan khawatir, aku harus memberantas pengkhianat. Jaga warisan leluhur kita. Gelombang berikutnya. Oke. Cepat turun. Ya, cepat. Cepat. Menyerah kepada kaisar baru. Hadiah. Jika tidak menyerah, Bunuh seluruh keluargamu. jangan bunuh ibuku. Aku menyerah. Tembak dia. Ah, Kembali. Hei, kakak. Apa yang kau lakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan sebagai kaisar? Cepat bawa gadis Saj bersamamu. aku tidak bisa menjerat adikku. Kakak. Seorang pria bisa fleksibel. Aku jamin kau akan membalasnya. Alibogir. Mari kita bangkit kembali. Aku bahkan tidak bisa melindungi ibuku. Apa yang berani kau katakan? Aku gagal total. Bagaimana kau bisa bangkit kembali? Pergi saja. Maka aku akan menemani kakak. Lawan mereka sampai mati. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kakak. Adik yang baik. Brother-in-law. Azi, mengapa kamu di sini? Big brother. Kami. Azi, I'll be back soon. Brother-in-law. Where is brother-in-law going? Girl brother-in-law Azi girl. Up. Shoot arrows. Brother-in-law.
Protect the Emperor. Yellow Belt Book has orders. Drop the blade. Oke military hahaha. Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Long life the festival. Ah. Long life the emperor hahaha. Brother-in-law, you were amazing just now. The culprit apologizes to the Emperor. Ask the Emperor for mercy. Bet yes. From today onwards, the first hero of the great Liao Kingdom, my adopted brother Xiao Feng, is the new king of Chu. The king of the south court of our great Liao Kingdom. Wow, brother-in-law. Great, great. My brother-in-law is king. My brother-in-law is king. Wow, great. Brother-in-law is king. Ah. 2 months later, the Empress Dowager of the Great Song returns to heaven. Zhizong Zhao, she is in charge of the court alone. Almost Wang Engshi and the other important ministers. Work hard. Intentionally conquer Liao. The clouds of war are brewing over the central plains. Oh. Ha ha ha, brother. There are no tigers and leopards here. These big guys are having a bad day. Ha 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 ha. Everyone, let's go. Ayo, kita akan sampai setelah melewati padang rumput ini. Orang-orang ini sangat berani. Di tanah Daliao milikku. Berani-beraninya kau berjalan senaknya. Kakak, bagaimana kalau kita kembali ke lembah rumput hari ini? Padang rumput yang mulia. Gu telah dilarang oleh menteri. Hei, ayo kita mengadakan pesta persaudaraan. Apa salahnya membuat pengecualian? Ini. Mja.
Hari yang baik. Yang mulia, Sisanya adalah milikmu. Aku datang untuk melihat kakak Excalibur. orang-orang ini tidak bersalah. Yang mulia, maafkan mereka. Terlalu banyak pria. Harus membunuh semuanya. Dunia Fang Dedamai Mereka terlahir di rahim yang salah untuk menjadi pria. adalah dosa. Pengawo. Azi, Yang mulia, aku meminjam pedangmu. Jangan salahkan aku. Kungfu dan keterampilan yang bagus. Kakak ipar, apakah kau datang untuk menjemputku? Azi, matamu sudah sembuh. Kakak keduamu yang menyembuhkanku, oke? Hehe. Gadis yang baik. Benar-benar lincah? Aku harus memberimu hadiah yang baik. Kaisar telah menjadikan kakak iparku sebagai pejabat. Aku juga ingin menjadi pejabat. Yah, tidak harus sebesar jabatan kakak iparku. Tapi jangan terlalu kecil, membuat orang lain meremehkanku. Di kerajaan Liao besar kita, hanya wanita yang melakukan sesuatu. Tapi tidak ada wanita yang menjabat. Oak. Hei, begitu saja. Kau sekarang adalah putri. Aku akan menaikkanmu satu tingkat. Menjadikanmu seorang putri. Disebut Putri Pingnan. Oke. Putri, aku tidak akan melakukannya. Ya, mengapa kau tidak melakukannya? Kamu dan kakak iparku adalah saudara angkat. Jika aku seorang putri, bukankah itu sama dengan putrimu? Satu generasi lebih muda darimu. Oke. Hahaha. Kamu putri. Itu putri sulung. Sama dengan gadisku. Bukan generasi putriku. Aku tidak hanya menamaimu Putri Pingliang. Bahkan salah satu pikiranmu. Aku akan melakukannya untukmu juga. Bagaimana? Apa yang ada di pikiranku? Bagaimana Kaisar tahu? Kamu adalah Kaisar. Kamu tidak bisa hanya membicarakannya. Jika kamu tidak melakukannya, Putri Pingnan. Maka aku tidak gila. 123, apakah kamu duduk? Kaisar Azizi. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Kakak, mari kita bicara. Kakak, aku melihat ekspresi dan kata-katamu yang biasa. Pasti ada sesuatu yang sedih di hatiku. Aku kaya. King's Landing. Apa yang tidak bisa kulakukan untukmu? Jujur saja, Yang mulia. Ada satu hal yang kubenci seumur hidupku. Saudara perempuan Azi bernama Azhu.
Aku membuat kesalahan besar. Itu tidak dapat diubah. Tidak heran kakakku sudah 30-an tapi tidak menikah. Ternyata itu adalah kenangan lama yang tidak terlupakan. Kakak. Alasan kamu membuat kesalahan besar. Pelakunya adalah semua bajingan Han itu. Terutama para pengemis. Lebih tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengerahkan pasukan untuk menaklukkan Nanman. Membunuh semua orang di Central Plains Wulin Begar Gang. Terima kasih atas balas dendam Yang Wan karena membunuh ibunya. Kebencian Jusian Huang yang terjebak. Kakak. Jika kamu menyukai wanita cantik Nanman, Aku akan memilih 1010.000 untuk melayanimu. Yang Mulia, aku tidak sengaja membunuh Aju. Aku tidak akan pernah menikahinya lagi. Ahju adalah Ahju. Lautan ribuan tahun. Hanya ada satu Azhu. Bagaimana bisa ada 1010.000? Orang Han tidak bisa dibandingkan denganmu. Yang Mulia, aku sangat berterima kasih. Dendamku dengan para pejuang dari dataran tengah sudah selesai. Aku telah membunuh banyak pejuang dari dataran tengah. Balas dendam tanpa batas. Ini. Hindari perang bersama. Bencana bukan hal sepele. hahaha. Orang Sang 5. Hanya membual. Di medan perang. Sangat rentan. Kakak, kamu tak terkalahkan. Satukan pasukan di selatan. Tanggal bisa ditentukan. Tidak ada bencana militer. Aku datang ke selatan kali ini. Dan kamu tahu kenapa? Aku juga ingin meminta Yang Mulia memberitahu. Utamanya untuk mempromosikanmu ke pangkat. Xian di Tingfeng. Yang Mulia telah menerima nikmat besar. Ahli. Semoga Raja memotong segel dan mendengarkan. Yang Mulia, Raja Nanyuan Xiaofeng. Serang Tiongkok. Melanggar larangan seni bela diriku. Feng Pingnan Grand Marshal untuk Raja Song. Pimpin 3 pasukan. Wei Chen Directive. Tidak berani menerima nikmat ini. Berani menolak perintah? Chen Xiao Feng Xian. Hahaha. Ha, ini saudaraku yang baik. Oke. Kakak. Aku datang ke selatan kali ini. Untuk pergi ke Bianliang. Yang Mulia akan pergi ke Bianliang. Itu kakak. Anda memimpin 3 pasukan bersama Marsekal Pingnan. Aku duluan. Mari kita langsung menuju Bianliang. Di masa depan, istana Song milik saudara. Berada di istana Zhao Su. Jadi Yang Mulia akan berperang dengan dinasti selatan. HMPH, bukan aku yang ingin berperang dengan dinasti selatan. Tapi Nan Manzi yang ingin menjadi musuhku. Nenek moyang hitanku semua ingin memasukkan dinasti selatan ke dalam wilayah. Beberapa kali gagal. Takdir kembali hari ini. Pekerjaan besar ada di tanganku. Saudara baik, kau dan aku pasti akan tercatat dalam sejarah kali ini. Yang Mulia, Wei Chen ada sesuatu untuk memohon. Saudara, apa yang kau inginkan? Saudara, Aku akan memberikannya semua padamu. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan nyawa ribuan orang di Song dan Liao. Cabut keputusan suci ekspedisi selatan. Kami orang Hitan selalu hidup sebagai pengembara. Bahkan jika kau mengalahkan dinasti selatan, tidak ada gunanya. Apalagi, para prajurit dalam bahaya. Sulit untuk mengatakan menang. Jika ada sedikit kemunduran, justru merusak wibawa Yang Mulia. niatku untuk pergi ke selatan sudah diputuskan. Tolong jangan terlalu banyak bicara, saudara. Perang adalah urusan penting negara. Semoga Yang Mulia berpikir 2 kali. Jika Yang Mulia berniat pergi ke selatan. Semoga Yang Mulia mengirim menteri bijak lainnya untuk memimpin pasukan. Aku khawatir akan melewatkan urusan besar Yang Mulia. Di pikiranmu. Apakah dinasti selatan lebih penting daripada Daliao? Kau setia kepada dinasti selatan. Dia tidak akan pernah setia padaku, Daliao. Yang Mulia bijaksana. Xiao Feng adalah orang Hitan. Tentu setia kepada Liao. Jika ada bahaya di Daliao, Xiao Feng akan menempuh bahaya. Mengambil dari Xian.
Zhao Su selalu menggunakan pasukan melawanku. Seperti kata pepatah, lebih baik menyerang duluan, menderita kemudian. Jika kita tidak menyerang duluan, akan ada bencana penaklukan dan kepunahan bangsa. Apa maksudmu, kesetiaan pada negara? Nautilus Salamania. Tapi aku ingin kamu memiliki pasukan untuk negaramu. Kamu tidak diperintahkan. Xiao Feng sudah membunuh terlalu banyak orang. Aku tidak ingin tanganku lagi berlumuran darah. Aku mohon Paduka mengizinkanku mengundurkan diri dan kembali ke gunung. Kamu dan aku melihat hal berbeda. Sulit dipaksa. Kamu pulang dan pikirkan lagi. Kuharap kamu berubah pikiran. Bai Ming Ekspedisi Selatan HMPH. Patuh. Kakak ipar, bagaimana kita pergi? Mereka pasti pikir kita akan ke selatan. Kita sudah keluar kota. Ini menuju utara. Uhuh. Ayo pergi. Kaisar Xiao punya perintah. Suruh kamu pulang untuk menemuinya secepatnya. Hey Adu. Saudara-saudara, maafkan. Pulang dan laporkan pada Kaisar. Katakan saja bahwa aku, Xiao Feng, malu padanya. Tidak berani berbicara berhadapan muka. Kebaikannya padaku. Aku tidak akan pernah lupa. Azi pergi. Azi, kita tidak akan pernah kembali. Oke. Pergi adu. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, ada apa denganmu? Kakak ipar, ada apa denganmu? Aku keracunan. Aku harus beruntung untuk mengeluarkan racun itu. Ah kakak ipar, kamu baik-baik saja? Ah kakak ipar, Azi, kamu pergi sendiri. Kakak ipar tidak bisa menemanimu. kakak ipar, aku menyakitimu. Aku memberimu racun itu untuk diminum. Kenapa kamu menyakitiku? Tidak, tidak. Kaisar membohongiku. Dia memberiku sebotol air suci. Dia bilang kalau kamu minum air suci ini, akan mencintaiku selamanya. Kamu akan menikah denganku. Kakak ipar, aku benar-benar bodoh. Aku menyakitimu. Aku tidak akan hidup sendirian. Aku ingin mati bersamamu.
Aku tidak bisa mati. Kamu tidak perlu mati. Pemberontak Xiao Feng menyerah dengan cepat. Pemberontak Xiao Feng menyerah dengan cepat. Pemberontak Xiao Feng menyerah dengan cepat. Anti-Peng Qi Xiao Feng Su. Lebih baik kamu mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan nyawamu. Aku tidak meracunimu dengan racun. Bagaimana aku bisa hidup sendirian? Aku ingin mati bersamamu. Ahzi, anggur beracun ini tidak bisa membunuh orang. Ini hanya membuatku merasa lemah. Hanya tidak bisa melakukannya. Benarkah? Oke. Kakak ipar, biar aku bantu kamu pergi. Tidak ada gunanya melawan. Biarkan mereka datang dan mengambilnya. Tidak, jika ada yang berani menyentuh sehelai rambutmu, aku akan membunuhnya. Kakak ipar, Ahzi, kamu tidak bisa membunuh orang seenaknya lagi. Jika aku mau membunuh, maka ekspedisi selatan tidak akan sampai ke titik ini hari ini. kakak ipar, Kenapa kamu mengkerut? Seperti anak hitan itu. Datang dan bawa aku ke Kaisar. Yang mulia, kami diutus oleh Kaisar. Bersikap kasar kepada raja. Mohon maafkan saya. kakak ipar, Peluk aku. oke. Silakan naik kuda. Selamat kepada Raja atas kembalinya ke istana. Jika aku pergi ke selatan, lebih dari 10.000 prajurit di sini. Tidak setengah dari mereka akan bisa kembali ke utara. Jika aku bisa menyelamatkan begitu banyak nyawa. Bahkan jika Kaisar menghukum matiku, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Takut membunuhku. Kaisar mengirim orang lain ke selatan lagi. Saudara-saudara, bangkitlah. Kembalilah bersamaku. Mengusir.